Nama saya Thomas Bombang, usia saya 54 tahun. Saya sudah menyadap tuak sejak usia 17 tahun. Yang menjadi saya tertarik untuk penyadap tuak karena memang kebutuhan di dalam kampung ya tuak itu setiap ada perlu harus ada. Itu yang kedua, penghasilan juga dari tuak itu ada juga. Kalau lebih dari persediaan untuk di kampung bisa kita jual, dapat uang juga lumayan juga. Kalau kalau pagi saya biasa bangunnya sekitar jam setengah 6, jam 6 saya ke kebun. Sampai di kebun tuh urus makan ayam, urus kerbau, pindah kerbau, habis itu mulai sadap itu tadi, sadap tuak itu. Habis itu pulang, itu untuk paginya. Selanjutnya sore pulang ke rumah. Dari pagi itu pulang ke rumah, sampai di rumah makan pagi. Habis sorenya sekitar jam 4.5 ke kebun lagi, sadap lagi. Itu menjadi pekerjaan pokok setiap hari sudah. Yang pertama sebelum kita memanjat pohon enau itu, kena persiapannya untuk mencari tahu apakah ada airnya atau tidak. Habis petik daunnya juga tidak sembarang daun. Kita ambil dulu daun silor, kalau bahasa di Barananya daun silor, entah bahasa Indonesianya kurang tahu juga. Terus kita panjat sampai di atas, kita coba ambil pisau, keluar pisau, tusuk di dia punya tandanya, apakah dia keluar air atau tidak. Nah, setelah kita tusuk, kita tunggu beberapa menit, lalu pada ada keluar air, berarti dia menandakan pada itu tanda ada airnya. Habis setelah itu kita bungkus lagi. Besoknya kita baru cari tahu lagi apakah ada busanya atau tidak, keluar busa atau tidak. Besokan harinya setelah kita cek ada busanya keluar, baru kita potong dia punya daun itu, rantingnya itu. Habis bungkus dengan daun reva, lebok reva kalau bahasa Barananya. Habis kalau airnya terus keluar, dia tada sudah. Pasang dia punya lekonya dengan kalau bahasa langgonya itu masuk ke dalam leko itu. Leko itu dibuat dari bambu yang kurang lebih ya 3-4 buku. Gitu. Besok kalau tada sore, besok paginya kita cek. Bisa dia penuh semua, berapa buku tuh, satu bambu itu, satu leko tuh. Bisa penuh itu. Bisa ya menghasilkan 2-3 jerigen. Kayak itu untuk paginya. Kalau sorenya ya bisa 1,5 jerigen. Itu turun lagi. Berarti satu hari bisa 4 jerigen, 3-4 jerigen. Yang 5 liter hasilnya dari moke putih itu yang kita tada tadi. Setelah kita tada pakai leko, habis kalau sorenya kita sudah tada, paginya kita pergi cek, habis iris lagi, turun itu leko yang berisi tuak bakok tadi, sampai dia turunkan pakai tali, turun sampai di bawah tanah, leko tadi itu yang kita tada. Habis sampai di bawah, kita masukkan ke dalam jerigen yang berukuran 5 liter. Hasil yang turun pagi itu bisa mencapai 2 atau 3 jerigen. Bisa 3 jerigen, begitu. Jerigen yang 5 liter. Itu untuk pagi. Sorenya kita pergi lagi iris, turun lagi dengan leko yang baru lagi itu tadi. Untuk siangnya, leko siangnya itu. Turun lagi bisa menghasilkan 1,5 jerigen yang ukuran 5 liter. Itu untuk sorenya. Habis kita bawa ke tempat penyulingan.
tuak yang kita ambil dari pohon tadi sampai di pondok kita simpan dulu selama 1 minggu kurang lebih. Habis setelah itu baru kita suling, masak dari isi 1 periuk itu bisa isi sampai 8 jerigen yang 5 liter, berarti 40 liter 1 periuk. Ukuran untuk 1 periuk yang macam kita punya di bawah tuh ya, secara itu tadi 8 jerigen 40 liter. Setelah itu kita suling 1 BM koboknya, yang tuak koboknya itu 1 botol bir. Habis sopi biasanya arak 5 liter. Itu hasilnya dari isi 40 liter tadi. Hasilnya hanya 5 liter sopi biasa, 1 botol BM yang tuak koboknya. Tuak bakok yang sudah kita simpan 1 minggu tadi baru kita suling. Habis kita bikin api sampai dia mendidih 100 derajat kurang lebih, baru kita tutup. Setelah kita tutup, kita tada yang pertama dia keluar itu ya, ukuran untuk yang normal, yang BM kobok itu ya tidak lebih dia 1 botol itu sebenarnya. Aslinya itu 1 botol bir itu yang BM. Selanjutnya kita tada biar pakai jerigen sesuai dengan apa tuh ukuran tuh kerasnya sampai di mana kita bisa rasa. Ya paling tinggi kalau yang 40 liter tadi itu ya menghasilkan tuak arak biasanya, sopi biasa ya 5 liter. BM-nya 1, itu saja hasilnya dari 40 liter tadi yang tuak bakok teh. Kalau yang BM itu sebenarnya ukurannya ya kadar alkoholnya sekitar 50%. Itu kadar alkoholnya, itu yang BM. Kalau yang sopi biasanya itu 5 liter itu yang sopi biasa. Kalau dari sini tuh kadar alkoholnya 30%. Itu kadar alkoholnya. Kalau kegunaan untuk sopi kobok, tuak kobok tadi, kalau BM itu juga ada kegunaan untuk kita, untuk meringankan badan. Kalau kita malam sebelum kita tidur, ambil 1 seloki, tuangkan 1 toki, kita minum, habis tidur. Besoknya kita bangun tuh ya, kalau pengalaman saya itu memang kita punya badan ringan. Pokoknya aktivitas kita bagus dah, ringan. Habis yang selebihnya selain untuk kebutuhan sendiri, kalau BM tadi tuak kobok tuh bisa kalau lebih bisa untuk keluar jual dengan harga kalau 1 botol tuh yang di sini 60.000 1 botol BM, ada yang 70. Tapi ada memang bukan sepakat, karena setiap orang kan di sini tuh ya ada yang jual 70, ada yang jual 60. Tapi kalau kita di sini ya biasa saja 60 1 botol. Ya untuk BM itu untuk keluar, tapi kebutuhan untuk di dalam kampung itu tadi untuk sendirinya juga perlu, sangat perlu untuk lancar. Juga kegunaan untuk selain untuk kita jual, keperluan adat juga kita sangat perlu itu tuak kobok itu. Karena kalau tanpa itu juga ya rasanya itu tidak resmi, itu tidak sah untuk keperluan di dalam kampung untuk adatnya. Itu sangat dibutuhkan tuak itu. Itu yang paling penting juga. Dan juga untuk ada tamu-tamu yang datang, kita bisa ya minum dulu, rasakan dulu sopi koboknya bagaimana, tuak kobok itu yang juga sangat diperlukan. Sehingga tuak kobok juga ya hampir sudah orang terkenal, sudah kenal di mana-mana juga untuk tuak kobok. Hasilnya dari tuak yang kami proses tadi, yang kami olah tadi,
Selebihnya kami kasih ke Om Goris, itu yang lebih dari kebutuhan di dalam keluarga, di dalam kampung. Ya Om Gorisnya dia juga yang selanjutnya dia jual kemana itu banyak pesanan juga untuk Om Gorisnya. Yang biasa full keluarnya air tuak itu dari pohon anau tadi ya sekitar dari bulan 2 sampai bulan 4 itu yang lumayan, bahkan sampai bulan 5 ya. Kira-kira kalau penghasilan untuk 1 tahun, kalau dari bulan 1, bulan 2, 3 sampai bulan 5 itu ya itu sudah ukuran yang paling puncak sudah. Yang keluar banyaknya air tuh, air tuak tadi tuh dari pohon anau tadi ya bisa menghasilkan belasan juta juga, bahkan bisa sampai 15 juta ke atas. Itu hasil penghasilannya dalam 1 tahun. Ya nyala terus. Ini yang aslinya BM tuh. Oh iya ya. Tetap nyala. Ini BM yang aslinya. Tuh. Dengarkan suara gonggongan dari bambu. Mantap.